jumpa lagi bersama saya Yosef, dan dalam episode kali ini di Bahas Bisnis bareng Yosef Abbas, kita akan membahas sebuah fenomena yang disebut dengan branding versus selling. Banyak dari kita yang sebetulnya membutuhkan langsung jualan karena kan ujung-ujungnya kita butuh profit ya. Setuju apa setuju banget? Tapi kenyataannya banyak brand-brand di luar sana yang sudah besar, bahkan yang melegenda. Ada satu yang mereka lakukan yang menjadi persamaan dari semua brand tersebut adalah nggak lupa dengan membangun awareness. Contohnya, beberapa brand yang sudah besar dan kita masih bingung kenapa sih mereka udah besar tapi tetap aja ngiklan. Itu adalah salah satunya adalah brand kapal api. Siapa sih yang nggak tahu brand kapal api? Kayaknya dari kamu, dari saya, dan bahkan dari orang tua generasi kita yang udah di atasnya kita itu udah familiar sama brand yang satu ini, kopi kapal api. Bahkan ada beberapa brand yang sudah selevel dengan kapal api. Contohnya adalah kalau tadi cowok, kalau ini cewek. Ibu rumah tangga di rumah itu hampir jarang yang nggak kenal satu brand yang disebut dengan Sunlight ya. Dan memang setiap tahunnya di momen-momen macam-macam momen selama setahun pasti mereka ada aja iklan kopi kapal api ataupun brand dari Sunlight. Nah pertanyaannya, kenapa brand-brand yang besar tersebut? Mungkin satu lagi yang saya sebut yang mungkin kalau tadi ada bapak-bapak, ibu-ibu, brand anak kos. Nah itu juga ada ya, yaitu Indomie. Indomie juga nggak kalah gencarnya dalam menjalankan iklan. Padahal sudah dari generasi ke generasi, masa sih ada orang yang sampai sekarang tuh nggak tahu apa itu Indomie? Rata-rata tahu dong ya. Tapi banyak dari kita yang pebisnis, kita mulai sebuah bisnis, ingin membesarkan bisnis kita kan maunya menjalankan iklan. Dan tujuan beriklan di dalam otak kita, biasanya dalam benak kita, itu adalah supaya kita mendapatkan lebih banyak pelanggan, lebih banyak customer. Namun, ternyata kalau kita melihat brand-brand tadi, apakah artinya kopi kapal api, apakah artinya Indomie, apakah juga artinya Sunlight, itu kekurangan customer. Sebab kalau ngiklan itu tujuannya mendapatkan customer supaya bisa mendapatkan profit, maka agak aneh. Kalau sudah dari generasi ke generasi, bahkan kita pun tahu ya, kalau minum kopi kapal api itu udah dari generasi ke generasi, tahu bahwa kopi kapal api itu ya adalah kopi yang sudah terbukti enak ya, dan cocok untuk sebagian besar dari orang Indonesia. Begitupun dengan Indomie ya. Kalau ngomongin mie itu kadang-kadang suka ketukar sama Indomie. Beli Indomie aja gitu ya, walaupun ada saingan-saingan lainnya. Ibaratnya udah menjadi top of mind atau jadi kategori yang orang kalau kepikiran mie ya pasti Indomie. Tapi pertanyaannya, kenapa brand-brand seperti Indomie itu aja kok masih ya meluangkan budget buat beriklan? Nah ini pertanyaan ini itu akan menjadi jawaban dari mengapa kadang-kadang iklan itu sebagai cara buat kita mendapatkan profit. Dan beberapa dari brand itu malah kebalikannya. Dia di awal ini sudah beriklan di sosial media, sudah beriklan bahkan di offline ya. Dan pada akhirnya brandnya ini naik, sudah cukup tinggi. Dan pada satu waktu, entah itu karena iklan atau karena viral ya, exposure-nya itu besar, pada satu waktu brand ini tuh hilang dari peredaran. Dan ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang berpikir bahwa kita harus beriklan itu ya supaya kita dapat profit. Kalau profitnya sudah dapat, berarti budget iklannya bisa dong ya kita kecilin ya. Karena kan kita udah dapat customernya ya. Nah ternyata brand-brand yang melegenda seperti kopi kapal api, seperti Sunlight, seperti Indomie tadi itu, mereka punya pikiran yang berbeda. Karena saya juga meyakini bahwa kalau kita ada sesuatu yang salah dari omset kita, dari pendapatan kita, outputnya kita itu salah, kurang, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, omset kita atau pendapatan kita, maka biasanya itu berasal dari proses yang kita jalankan. Karena proses menghasilkan hasil. Dan oleh karena itu, kalau kita melihat lagi kenapa brand-brand yang sudah berhasil melegenda, mereka itu nggak berhenti iklannya, tetap aja iklan, padahal sudah terkenal dari generasi ke generasi. Karena ada satu hal ini, satu hal yang biasanya hanya disadari oleh sebuah brand yang sudah pernah naik ke atas, sudah sampai puncaknya, dan bahkan ketika sudah sampai puncaknya pernah terancam untuk jatuh terpuruk ke bawah. Mereka baru sadar satu hal ini. Yang saya harap untuk kamu yang sekarang sedang merintis sebuah bisnis, yang kamu sedang berusaha menanjak di kategori produk atau bisnis kamu, ini bisa kamu hindari. Apa itu? Banyak brand yang naik cepat lalu tenggelam karena melupakan satu hal ini. Jadi bisnis besar itu bisa bangkrut itu bukan karena produknya yang nggak enak ya, bukan juga. Kadang-kadang ada yang produknya enak tapi tetap gagal. Contoh, kita kadang-kadang mungkin kamu juga pernah yang lihat brand di luar sana, kok dia bisa besar ya, kok banyak yang beli ya, kok rame ya,
bisa seperti itu, tapi kalau kita lihat-lihat kualitas produknya kayaknya itu sih masih kalah sama kita ya. Masih bagusan itu produk kita. Jadi produknya kadang-kadang nggak masalah, tapi bisa gagal. Namun juga bisa jadi bisnis yang sudah besar itu bangkrut, masalahnya bukan produknya dan bukan juga permasalahan di brandnya atau di customernya. Misalnya ternyata ada customer yang komplain, karena banyaknya komplain maka brandnya akhirnya jatuh gitu ya. Bukan juga. Ternyata faktor utama kenapa sebuah brand yang sudah merintis dia bisa cepat bisa naik sampai puncaknya dan tiba-tiba dia bisa drop jatuh, itu karena satu hal ini, yaitu gagal karena terlupakan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi bahkan ada kalau pengalaman personal saya sendiri, pada saat pandemi ada beberapa brand itu, bahkan saya menemukan beberapa brand ya, ada di kategori snack, satu ada di kategori yang dia ini craft dan awalnya kategori-kategori ini berjualannya ke end consumer. Jadi berjualan langsung ke customernya. Snack itu kan dinikmati oleh customernya. Lalu handcraft, jadi dia punya keahlian untuk mendesain, desain grafis. Lalu desain grafisnya ini ditempelin menjadi sebuah karya yang nanti itu menjadi cover dari bantal, cover dari untuk bisa taplak yang ada di atas meja. Jadi desainnya itu bagus sehingga kalau dicetak dijadikan tempat sarung bantal itu cantik gitu ya. Nah itu lama-kelamaan mereka memiliki target audience yaitu B2B yang mulai masuk ke B2B. Padahal mereka lupa. Ternyata begitu tiba pandemi, brand tersebut itu tidak lagi, udah lama nggak masuk ke B2C, udah lama tidak marketing ke customer. Akhirnya brand tersebut dilupakan oleh customer-customernya. Begitu di pandemi customer B2B-nya ini tidak bisa untuk mengambil merchandise dari si orang yang hand and craft tadi, tidak bisa membeli partai besar grosiran dari snack tadi, mereka berusaha untuk masuk kembali ke customernya yang lama. Dan yang ditemukan adalah ternyata customer yang lama udah lupa sama brandnya dia. Nah, jadi ini yang seringkali dihindari oleh brand-brand yang sudah terbukti bisa mencapai generasi ke generasi, nggak dilupakan, mencapai yang kita sebut dengan brand yang legenda. Produknya bisa diingat bukan hanya satu generasi, bukan hanya yang sedikit viral naik abis itu tenggelam, tapi bisa survive dari generasi ke generasi. Justru karena mereka tidak henti-hentinya untuk melakukan aktivitas di tahapan awareness. Bukan karena apa-apa, bukan karena orang-orang dari generasi ke generasi itu bisa lupa terhadap mereka, tapi berbagai macam hal, terutama ada inovasi dari kompetitor, terutama bisa tiba-tiba ada produk baru yang membuat produknya dia tersebut menjadi tidak seunik yang dulu, misalnya seperti itu ya. Itu bisa mempengaruhi. Jadi untuk kita bisa menang dalam persaingan, selain kita bisa menanjak supaya bisa jadi top kategorinya kita, tapi the next game-nya adalah mempertahankan. Itulah sebabnya kalau kamu ingat dari di marketing itu kan kita ada tahapan dari mulai awareness, lalu membuat orang jadi interest ya ke produk kita, lalu bikin orang pengen desire, lalu supaya orang membeli ya. Nah, jarang ada yang berpikir ini bukanlah sebuah runutan proses. Banyak dari kita seorang marketer ya, seorang business owner, kita berpikir bahwa ini adalah sebuah runtutan proses. Dari harus kita ciptakan dulu, orang nggak tahu jadi tahu. Begitu orang udah tahu, kita buat mereka jadi tertarik ya, interested atau tahapan interest. Kalau mereka dari nggak tahu udah jadi tahu, dari interest tertarik, lalu kita buat mereka jadi pengen beli ya. Baru kita buat mereka untuk membeli segera dari kita. Nah, yang jarang kita sadari, pelajaran dari brand-brand legenda ini, mereka itu tidak menjalankannya secara bertahap. Ini sangat penting karena kebanyakan dari kita, kalau saya sudah profit maka orang udah banyak tahu kita, awarenessnya selesai, kita udah fokus aja di monetize, di tahapan yang membuat orang membeli. Nah, sedangkan tahapan aktivitas awarenessnya ini budgetnya dipotong bahkan dihentikan. Misalnya tadinya budget marketingnya besar di tahapan awarenessnya ya, karena banyak orang yang belum tahu. Lalu makin kita rasakan orang udah banyak tahu nih brand kita, dipotong budget marketingnya untuk yang awareness tadi. Tanpa disadari, sebetulnya market mulai melupakan brand kita, mulai melupakan produk kita. Dan di suatu waktu, kalau ada kejadian seperti COVID, ya itu kan pasti kejadiannya force major ya dari alam. Tapi kalau ada kejadian-kejadian misalnya brand kita itu ternyata ada lawan yang baru, ada inovasi yang baru yang masuk ke market,
bisa-bisa orang bener-bener shifting dari brand kita dan berpindah sebagian besar karena memang kita tidak memaintain mereka di level awareness ini. Nah, jadi pelajarannya adalah buat kita yang sekarang saat ini sedang membangun sebuah brand, buat kita yang sekarang yang berusaha menghindari kesalahan dari brand-brand yang akhirnya sudah lama ada, tapi akhirnya bangkrut ya. Bahkan ada beberapa brand teh yang akhirnya bangkrut seperti Sariwangi lalu diakuisisi misalnya seperti itu. Dan brand-brand lainnya yang sebenarnya sudah hampir dia melegenda tapi tidak jadi melegenda, biasanya karena satu hal ini, yaitu bangkrut karena terlupakan. Karena menganggap bahwa ngiklan itu sudah tidak lagi penting, awareness itu sudah tidak lagi penting. Kita fokus sajalah langsung ke konversi saja, ke pembelian saja, tanpa disadari bahwa marketnya melupakan brandnya dia. Jadi tandanya mulai dilupakan itu apa? Mungkin kalau kamu sudah mengerti bagaimana pentingnya untuk menjaga top awareness tadi, maka ciri-cirinya apa? Asumsinya ciri-ciri simptomnya jika ternyata brand kamu saat ini sedang terancam dan sedang dalam proses dilupakan adalah kekurangan pelanggan yang baru atau kompetitor kamu lebih diingat karena mereka lebih konsisten bikin sesuatu di level awareness. Nah, kalau kamu merasakan hal tersebut, kamu harus mulai untuk meluangkan waktu lagi di tahapnya awareness supaya brand kamu yang ibaratnya brand legenda-legenda tadi aja sudah generasi ke generasi aja tidak henti-hentinya untuk nge-push di level awareness supaya orang market itu tidak lupa terhadap brand kita. Maka kalau kamu mau jadi legenda, kamu juga bisa meniru strategi dari brand-brand legenda tersebut supaya bisnis kamu bisa jadi salah satu bisnis legenda di Indonesia juga. Semoga saat ini bisa berguna dengan kamu, and don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Osama Abbas, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.